kita bisa membedakan secara persis, secara jelas perbedaan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang yang tidak Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku diri sudah diselamatkan, umat pilihan Allah, dengan orang-orang yang belum ketika berdebat. Jujur salah satu saya juga hobi mengikuti perdebatan, diskusi-diskusi itu. Itu makanya muncul dalam pertanyaan saya. Apakah kita orang-orang Kristen termasuk orang-orang yang menyandang label hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang yang menyandang label bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan yang populer memperlihatkan kesaksiannya. Karena nyaris sulit membedakan ini perdebatan siapa. Karena nyaris sulit membedakan ini perkataan siapa. Karena hampir sama. Ketika sudah mulai mencela orang lain, ketika sudah mulai menganggap diri benar, ketika sudah mulai merendahkan orang lain, ketika sudah mulai menghakimi satu dengan yang lain. Saya membayangkan bagaimana kalau hal itu disaksikan oleh orang-orang, dan pasti disaksikan oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan. So apa bedanya? Orang yang sudah diselamatkan dan belum kalau demikian. Saudara, makanya dalam minggu ini, bulan ini saya mengajak kita merenungkan satu tema yang lebih rinci tentang bagaimana kita menjadikan Kristus pusat kehidupan kita. Minggu pertama ini saya mencoba menghantar kita bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Nanti minggu kedua kita mau belajar bagaimana menjadikan Kristus itu tujuan hidup kita. Bagaimana kita menjadikan Kristus itu teladan hidup kita. Bagaimana menjadikan Kristus itu, tujuan terakhir ya, tujuan hidup kita. Ya. Jadi teladan, ya kan? Kita belajar dari dia. Nah makanya saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang topik ini. Kristus pusat hidup kita. Mari kita membaca Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-4. Kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ayat ini, bagian yang kita baca ini didahului dengan tetapi kamu bukan demikian. Tentu kalau kita melihat Alkitab kita bisa melihat bagaimana ayat 17, 18, 19 itu berbicara orang-orang yang hidup dalam manusia lama. Ya. Sekalipun mereka sudah mengenal, sekalipun mereka sudah percaya, tapi hidupnya masih lama. Maka Paulus katakan ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Saudara, saya pernah di kesempatan yang berbeda, pada waktu saya merenungkan tentang khotbah John Wesley, bangunlah hai kamu yang tertidur, saya kemukakan prinsip ini.
Di dalam Efesus kalau saudara membaca pasal pertama sampai ketiga itu berbicara tentang bagaimana orang diselamatkan oleh karunia anugerah Allah. Tapi pasal 4 sampai pasal 6 berbicara bagaimana harusnya kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Nah, statement tetapi kamu bukan demikian. Itu sebenarnya harus menjelaskan kita bagaimana saya dan saudara semestinya sama sekali berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan cara hidupnya. Saya dan saudara memperlihatkan perbedaan itu. Tidak sama. Kalau saya dan saudara sama dengan orang lain, ya apa bedanya kalau gitu? Saudara, maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan poin ini. Jadi saya katakan ini satu rangkaian tema bagaimana menjadikan Kristus pusat kehidupan kita. Minggu kedua nanti bagaimana Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Minggu ketiga bagaimana Tuhan menjadi teladan atas hidup kita. Dan minggu keempat bagaimana Tuhan menjadi tujuan dalam hidup kita. Kita ingin merenungkan rangkaian itu dengan harapan saya dan saudara boleh melihat dan memperlihatkan bahwa saya dan saudara berbeda sama sekali dari yang lain. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, dia berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kalau kemarin kita berbicara tentang penghakiman kekal ya, penghakiman terakhir ya. Ayat berikutnya, sebab ia sudah pindah. Pindahnya dari mana? Dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah ada satu perbedaan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya lupa tema khotbah apa, waktu itu saya pernah dengungkan saudaraku. Orang yang sudah memiliki hidup harusnya memberitakan kabar tentang hidup, bukan mati. Orang yang sudah memiliki hidup harusnya memberikan kabar yang positif, bukan negatif. Orang yang sudah memiliki hidup harusnya memberitakan kabar baik, good news, bukan bad news. Ada satu perbedaan yang jelas. Nah saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita memperbandingkan dua hal. Ya, satu yang biasa terjadi, satunya lagi yang seharusnya terjadi. Apa itu yang biasa terjadi saudaraku? Yang biasa terjadi adalah menyebut diri manusia baru tetapi kebiasaannya lama. Manusia baru katanya, lahir baru katanya, tapi kebiasaannya masih lama. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mengaku diri sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari memiliki kebiasaan yang tidak berbeda dari orang yang belum diselamatkan. Makanya lebih ironis karena lebih buruk. Itu makanya ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Yang sudah Kristen belum betul-betul Kristen, ketika melihat perilaku itu jadi malah meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Makanya jangan kaget kadang-kadang, loh kok tiba-tiba dia meninggalkan kepercayaannya? Kenapa tiba-tiba dia meninggalkan iman Kristen? Semestinya kita tidak betul bertanya, mengapa dia? Ada apa dengan kami? Ada apa dengan saya sebagai orang Kristen? Saudara, ketika menyampaikan khotbah tentang lahir baru, tanda-tanda lahir baru, saya kutip statement Wesley ini. Dan hari ini saya ingin angkat untuk menunjukkan faktanya demikian dari dulu sampai hari ini. John Wesley katakan dengan jelas, ada banyak orang Kristen yang berkata dalam hatinya, aku sudah pernah dibaptis, maka dari itu aku adalah anak Tuhan. Tapi masalahnya, kenyataannya hidup mereka adalah orang-orang yang tetap rakus. Masih suka mabuk,
masih sering bohong, pendusta, masih sering bersumpah palsu, masih suka mengkritik, menghakimi orang, masih suka menggosip, masih berzina, masih mencuri, masih juga sebagai pemeras. So apa-apa? Apakah anak Tuhan seperti ini? Apakah orang yang lahir baru seperti ini? Apakah orang Kristen seperti ini? Saudara, semakin hari, semakin kita semestinya melihat apakah saya dan saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus ini memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda. Saudara, tadi di depan saya katakan termasuk dalam kita bersosial media. Ya saya sedikit gaptek. Ya. Terus terang saya sedikit gaptek dan kadang-kadang tidak begitu pinter. Saya kadang salut orang-orang yang pintar nulis panjang. Ada saya punya teman tuh nulisnya panjang banget, cepet tapi. Saya bilang gimana nulisnya ya? Saya kalau nulis pakai handphone itu bergumul saudaraku. Nggak tahu jempolnya kegedean atau gimana. Lama nulis itu. Jadi kalau mau nulis lama. Ya jadi kalau buru-buru saya mendingan pending. Atau kadang-kadang tulisnya pakai komputer dulu di copy. Jadi prosesnya lama. Ya. Hari-hari ini belakangan ini saya senang dengan beberapa teman-teman yang respon tentang Gemas ya. Saya makin kelihatan gapteknya. Saya bilang gimana bisa buat cantik-cantik ini ya. Gimana caranya ya. Ya nanti saya kursus dulu lah. Karena saya gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu. Ya udah model mulai ini. Tapi itulah tetap itu ya. Saya lihat ibu-ibu sangat kreatif. Ada yang inilah macam-macam gambarnya. Saudara. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda. Ya. Sama sekali berbeda. Saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran ini, tapi saudara jangan salah paham. Karena ketika saya mau menuliskan ini sebenarnya saya bergumul. Karena saya takut Anda salah paham. Saya katakan gini, saya mengutip kata-kata John Osborne ya. Tuhan tidak tertarik pada bagaimana Anda berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab lebih teratur saja. Sampai di situ Bapak Ibu jangan salah paham. Karena seringkali khotbah-khotbah hamba Tuhan termasuk khotbah saya sering disalahpahami. Oh berarti Pak, pas dong saya. Iyalah ngapainlah terlalu saleh. Ngapainlah selalu rajin berdoa, ke gereja, baca Alkitab. Tuhan gak tertarik kok. Bukan itu maksudnya. Perhatikan baik, Tuhan tidak tertarik pada bagaimana Anda berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab lebih teratur saja. Tetapi apa? Tuhan tertarik pada hidup Anda. Artinya kalau Anda dan saya hanya memenuhi kesibukan dengan rutinitas baca Alkitab, doa dan lain sebagainya, tapi tidak berdampak dalam kehidupan kita, tidak berguna. Tapi bagaimana Anda bisa merasakan dampak kehidupan? Kagak pernah baca Alkitab, doa pun males, apapun males. Gimana hidupnya berdampak? Kristen boleh panjang, lama, bertahun-tahun, tapi yang kayak gitu aja. Saudara, banyak orang komentar gini, pembinaan terus apa sih dampaknya? Kalau menurut saya banyak. Karena sebenarnya natur orang umumnya, ketika pandangannya diubah, perilakunya berubah. Ya. Memang secara sains seringkali itu teori barat ya. Kalau barat itu buat teori baru praktek. Kalau di Indonesia kan enggak, praktek dulu baru buat teori. Ya kan? Praktek dulu. Oh, cara renang gini. Kalau orang barat kan enggak, secara sains. Teori dulu baru praktek. Tapi sebetulnya ketika kita diubah pemahaman kita, pengetahuan kita akan firman, ya, akan perjumpaan kita dengan Tuhan, tentunya saya dan saudara akan berubah. Maka sekali lagi saudaraku, Tuhan ingin, Tuhan tertarik dengan hidupmu. Bukan hari ini saja, bukan di sini saja. Bukan ketika Bapak Ibu hadir dalam ibadah live streaming ini, bukan. Tapi seluruh hidup kita. Nah saudara, itu berarti apa? Itu berarti segala aspek kehidupan saya dan saudara bisa menjadi hal rohani.
Sekali lagi, itu berarti seluruh aspek hidup kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Apa saja. Ya kan? Apapun profesi Anda. Pak, profesi saya umpamanya sangat ini, saya jualan, bisa memuliakan Tuhan. Pak, saya tenaga medis, bisa memuliakan Tuhan. Pak, saya pekerja kantoran, saya ibu rumah tangga, apapun bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukannya bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi sekuler, termasuk ketika hadir di gereja, termasuk seperti saya, hamba Tuhan. Kalau kita melakukannya bukan untuk Tuhan, saya bisa menjadi, yang saya lakukan bisa menjadi sekuler, sekalipun saya khotbah di depan ini. Kalau saya melakukannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun saya profesinya pendeta atau apa saja. Kalau saya melakukannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka yang saya dan saudara kerjakan sekuler. Jadi bukan di mana tempat, tapi untuk apa Anda melakukannya. Itu yang lebih penting. Bukan apa yang Anda kerjakan, tapi untuk apa Anda mengerjakan. Ya tentu nggak mungkin kontradiksi ya. Ya saya nyopet untuk Tuhan Pak, mana ada lah. Ya kan? Oh Pak saya ini untuk Tuhan, ya nggak mungkin lah. Kita untuk Tuhan tapi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Saudara, makanya poin yang pertama, ada banyak orang percaya hidup baru tetapi masih memiliki kebiasaan lama. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus pasal 17 ayat 17, 18, 19. Nah, hari ini kita merenungkan 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Seharusnya saya dan saudara bukan seperti itu. Jadi saya dan saudara jangan menjadi orang yang katanya sudah lahir baru tapi kok kebiasaannya masih lama. Bukan. Saya dan saudara harus menjadi yang kedua ini. Manusia baru, kebiasaan baru. Manusia baru, kebiasaan baru. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, saudaraku, Paulus memberikan satu penjelasan yang menarik di sini. Ya kan? Ayat 20 tadi, tetapi kamu bukan demikian. Bagian B, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kemudian ayat 21 dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan baru yang menghasilkan kebiasaan baru, satu kehidupan yang harus dimulai dari titik awal yang benar. Apa itu titik awalnya? Saya dan saudara belajar tentang Kristus. Saya dan saudara belajar mengenal tentang Kristus. Saya dan saudara belajar mengerti kehendak Tuhan Yesus. Itu awal yang sangat penting, saudaraku. Dan saudara perhatikan, ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, itu pasti terjadi dalam diri orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya mau berikan contohnya. Saulus, bagaimana dia sangat membenci kekristenan dan tentu ajaran Kristus, bukan? Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, berubah hidupnya. Bapak gereja kita, John Wesley, dia sebagai salah satu contoh manusia baru dengan kebiasaan lama. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, perubahannya besar sekali.
Maka dia menyadari, saya berubah dari budak menjadi anak. Dari tertindas menjadi merdeka. Ada perbedaannya. Saudara, maka perjumpaan orang dengan Kristus itu berdampak perubahan. Pertanyaan kita, kalau orang sudah bertahun-tahun, kalau saya sudah bertahun-tahun Kristen tapi tidak berubah, lah jangan-jangan kita nggak mengalami perjumpaan. Jangan-jangan saya tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya sedang tidak berbicara apapun posisi kita. Tidak penting juga itu. Saya berbicara kita dalam pengertian yang setara. Kita orang percaya. Karena mau dikasih posisi apa saja, kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus juga tidak mengalami perubahan apapun. Buktinya Yudas ya, sudah dikasih posisi yang bagus pun tetap enggak juga. Enggak ketemu dia, enggak berubah dia. Saudara, maka perjumpaan dengan Kristus itu yang mengubah seseorang. Saudara, saya sering kali ingatkan kebenaran ini. Banyak orang Kristen berjuang, banyak orang Kristen berupaya untuk bisa memiliki gaya hidup yang baru, tapi sering gagal. Perhatikan kan, maka kalau kita sering kali ikut camp-camp ya, camp apa saja ya, atau ikut KKR atau pas bulan Paskah gitu kan. Maka saya suka katakan tuh, menurut saya ya, ini bisa benar bisa tidak. Kalau ini ya, kalau pas Paskah itu orangnya itu pokoknya kayaknya rohani-rohani banget ya. Selesai Paskah itu ya, karena puasa, ingat dirinya abu ya kan, merenungkan penyaliban Yesus. Maka kadang-kadang secara kerohanian itu, kalau pas Paskah itu masa kerohanian itu paling tinggi, ya kan. Tapi selesai itu kan turun lagi dia. Ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan KKR berturut-turut. Kalau selesai KKR, semua menyala-nyala. Selesai itu balik lagi. Sama orang kan, saya bertobat. Ya bertobat sih. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nanti balik lagi dia. Kebiasaannya balik ke yang lama. Kenapa? Karena dia berupaya, dia berusaha dari aktivitas ini. Pada perubahan kekristenan bukan dari luar ke dalam. Saya selalu katakan perubahan kekristenan itu dari dalam ke luar. Perubahan itu sebagai impactnya, dampak. Perubahan itu dari dalam sini. Maka perubahan kekristenan itu dimulai dari perubahan hati Anda. Maka John Wesley ungkapannya kan, hati saya terasa hangat luar biasa. Hati saya terasa hangat. Bagaimana hatinya mengalami satu perubahan, saudara-saudaraku. Maka saudara, hari ini kita berbicara bagaimana kita menjadikan Kristus pusat hidup kita. Start yang harus kita mulai adalah kita bergeser dari, kalau kita umumnya kan ya semua ya, aku ya pusat kita. Tapi sekarang kita harus ubah fokusnya kepada siapa? Kristus. Jadi fokus itu harus diubah. Hati kita fokusnya harus diubah. Dari saya menjadi Kristus. Jadi Kristus harus menjadi fokus hidup kita. Nah, ketika Kristus menjadi fokus hidup kita, maka segala sesuatu yang saya dan saudara lakukan akan bersama-sama ya menyesuaikan dengan apa yang Kristus kehendaki. Ya. Ketika kita berbicara tentang fokusnya Kristus, maka menyesuaikan. Nah, kita akan coba lihat ketika kita berbicara tentang fokus,
tentang hidup kita, ya. Ya, jadi kita ketika berbicara tentang fokus diri sendiri. Bapak Ibu bayangkan ya, kita buat lingkaran seperti yang tadi saya gambarkan, di tengahnya aku, saya. Oke. Jadi kita coba bayangkan ya, fokusnya aku. Jadi diri saya yang di tengah. Oke. Maka ketika kita berbicara apapun juga selalu pertanyaannya, apakah itu menguntungkan aku? Betul kan? Pilihan kita kan jadinya terletak apakah itu menguntungkan aku? Nah maka mari kita teliti, mari kita cek saya dan saudara yang sudah percaya apakah kita masih seperti ini. Bahwa semua yang kita lakukan apa untungnya untuk aku. Baik dalam menyangkut keluarga. Ya, di keluarga sama kan? Sekalipun keluarga kadang-kadang egonya tinggi-tinggi ya. Sang bapak ingin hormati saya ya, saya bapak ini. Sang ibu ingin, tolong mengerti saya ya, ini saya istri ibu ya. Sang anak, tolong dong perhatiin saya ini anak. Bayangkan. Fokusnya diri sendiri bukan? Termasuk menyangkut apa? Pergaulan. Saya untungnya apa ya kalau bergaul dengan si A? Saudara, makanya banyak kelihatan kan? Ketika orang mempunyai jabatan tertentu, woi banyak temennya. Ketika dia dipecat dari jabatan tertentu, kagak ada yang hadir. Maka ada istilah kan, ada gula, ada semut. Kagak ada gula, semut kadang-kadang ada juga sih. Kalau semut. Tapi maksud saya kan orang datang kenapa? Karena jabatannya, karena ketika dia dekat punya untung. Nah yang celaka kan kalau itu terjadi bukan hanya di dunia sekuler. Ya kan? Kalau itu juga terjadi dalam lingkungan gerejawi. Sangat memalukan kalau menurut saya. Berarti ukuran kita apa? Aku. Untungku apa? Kalau saya dekat Sumardi apa untungnya? Kagak ada untungnya apa-apa. Udahlah gak usah dekati Sumardi itu. Kagak ada untungnya juga, ngerugiin aja dia. Fokusnya apa? Diri sendiri. Saudara sama juga di dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam apa menyangkut keuangan, pendidikan. Saudara suatu ketika ada seorang teman saya yang dengan bangganya menceritakan tentang perubahan anaknya. Wow, anak saya itu dulu cita-cita gini, tapi sekarang dia berubah. Ya saya nggak boleh sebut profesi ya. Dia mau jadi gini karena ketika dia gini pokoknya langsung dapat sekian. Bangga dia menceritakan anaknya berubah cita-cita karena uangnya lebih banyak. Ya. Saya yakin teman saya itu nggak ada di sini, ya, yang ngomong itu. Tapi saya khawatir kita ada juga sebagian yang ngomong gitu. Aku apa untungnya? Kita termasuk berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pendidikan, semua. Keuangan, apa yang saya dapat? Semua aku. Maka saudaraku, ketika kita masih ini fokus kita, ya tidak heran kalau manusianya lahir baru katanya, tapi kebiasaannya lama. Atau dengan kata lain sebenarnya dia belum lahir baru, itu aja. Simpel sebetulnya. Fokus diri sendiri. Nah, maka Rasul Paulus katakan kamu bukan demikian. Kamu dan saya, saudara kita semua semestinya apa? Hidup baru itu pusatnya berganti. Bukan diri sendiri, tetapi Kristus.
Maka saudara, kalau ini mulai dari keluarga, pertanyakan kalau saya berbuat ini di rumah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau pokoknya Kristus, tanyakan kalau di pekerjaanmu itu kamu buat itu memuliakan Tuhan atau tidak. Maka kalau kehidupannya fokusnya Kristus, nggak mungkin orang korupsi. Nggak mungkin. Nyatut uang orang nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Dia selalu tanya memuliakan Tuhan atau dia. Dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam rekreasi. Memuliakan Tuhan atau tidak? Saya ambil pekerjaan ini begitu menguntungkan ya. Tapi memuliakan Tuhan atau tidak? Saya sangat bersyukur ya. Saya jumpa beberapa orang yang sangat-sangat memegang integritas ini. Ya. Sekalipun ditawari posisi bagus, apa istilahnya, salary yang cukup bagus, tapi dia tidak ambil karena dia menyadari itu tidak memuliakan Tuhan. Saya sangat bersyukur karena saya jumpa banyak orang yang seperti itu, beberapa orang lain yang seperti itu. Saudaraku, termasuk ketika kita apa saja bergaulan kita. Kalau saya bergaul dengan A, B, C memuliakan Tuhan tidak ya? Apapun yang saya dan saudara lakukan, tanyakan apakah hal ini sesuai keinginan Tuhan atau tidak. Jadi makanya ketika kita hidup dalam lingkaran ini, maka hidup kita pasti akan kita tanyakan. Saudara mau ngechat aja, tanya ya, Tuhan, kira-kira kalau Tuhan yang pegang informasi ini perlu kita chat gak ya? Perlu ngechat gak ya? Saudara, saya terus terang ya, saya kadang terima informasi kan. Jadi kalau saya sebelum nyari-cari, sebelum saya share ke grup apa, saya berpikir dulu, panjang itu. Share enggak ya? Biasanya saya tinggalkan dulu. Nanti kalau lihat, oh penting enggak ya? Dan beberapa kali, kadang-kadang saya udah dapat info duluan, kadang terus teman saya ngingetin, kamu udah tahu info ini Kak? Saya bilang udah tahu, udah lama. Iya. Jadi karena ketika share, saya selalu berpikir, ini benar tidak ya? Ini memuliakan Tuhan atau tidak ya? Ini menolong orang lain atau tidak? Jadi mari saudara-saudaraku, kita mengevaluasi fokus hidup kita. Siapa yang menjadi fokusnya? Aku kah? Ya? Atau Tuhan? Kalau Galatia kan yang sering, ini mungkin kalau yang bapak-bapak yang sudah lama itu sering kali nyanyikan itu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi bukan kita lagi. Fokusnya Kristus di dalam kita. Nah saudara-saudara, makanya kalau kita berbicara ini, apa dampaknya? Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, maka kalaupun ada sesuatu yang tidak kita sukai, yang bukan kita banget, tapi Tuhan menginginkannya, maka Anda dan saya akan melakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena kita ingin mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita ingin ya menyenangkan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara dan mengasihi saya dan saudara dan tentu yang saya dan saudara kasihi. Jadi ketika hidup kita dikendalikan oleh Kristus itu, maka kita akan gua nggak suka itu. Bukan itu lagi ukurannya. Ya. Ayo kamu gini. Nggak suka saya itu. Ya, ini bukan berbicara makanan ya. Kalau makanan gara-gara makan itu Anda sakit perut paksa-paksain ya janganlah ya. Ini berbicara tindakan apa gitu ya. Saya nggak suka. Ya. Tapi kalau Tuhan menginginkannya, aduh aku nggak suka paling mengampuni orang. Siapa yang suka mengampuni ya? Ya. Oh Pak, saya paling hobi mengampuni orang. Nggak ada kayak gitu, ya kan? Pak, saya paling suka loh kalau paling memaafkan orang. Saya pengen lihat wajahnya yang orang suka memaafkan. Semua orang nggak suka, tapi karena Tuhan ingin saya dan saudara memaafkan, kita memaafkan dengan senang hati.
Nggak ada orang yang suka melayani. Dalam pengertian sebenarnya ya, nggak ada. Manusia itu sukanya dilayani. Betul kan? Tapi karena Tuhan ingin kita melayani, kita lakukan dengan senang hati. Nggak ada orang yang suka memberi dari kekurangannya. Kelebihannya mungkin. Ya. Tapi karena Tuhan menginginkan kita memberi dari kekurangan kita, lakukan dengan senang hati. Nggak ada orang yang suka membuang-buang waktu untuk orang lain. Nggak ada. Tapi karena Tuhan menginginkannya, saya melakukannya dengan senang hati. Jadi saudara, ukurannya beda. Bukan lagi saya nggak senang. Sudahlah, saya nggak suka. Bukan. Kalaupun saya tidak suka, Anda tidak suka. Tapi karena Tuhan yang menjadi pusat hidup kita suka, maka saya dan saudara lakukan kebenaran ini. Saudara, dengan kata lain, ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka apa yang dikatakan John Wesley itu boleh kita alami. John Wesley kan minggu yang kemarin waktu saya bicara tentang tanda-tanda lahir baru, dia katakan gini kan. Sebelum peristiwa Aldersgate, John Wesley melakukan segala sesuatu tapi dengan berat hati. Melayani, ya kan? Sampai pergi ke Georgia. Dengan berat hati pergi juga sih. Tapi ketika dia sudah lahir baru, beda. Dia melakukan dengan semangat yang berbeda. Senang. Jadi saudara, maka saya kadang suka heran kalau ada orang, aduh saya sudah bosan melayani. Saya heran bagi saya. Ya minimal sampai hari ini saya heran. Kok ada orang bosan melayani ya? Jenuh melayani. Saudara, apa yang Anda lakukan dengan senang hati gak mungkin jenuh. Ya, siapa yang suka main game terus jenuh main game? Mau sampai pagi ke pagi lagi saudara kalau lagi hobi main game. Gak jenuh itu. Yang lihat main game yang kesel. Ya, karena hobi, senang. Sama kalau Tuhan sudah menjadi pusat hidupmu dan kamu melakukannya dengan senang hati karena Tuhanmu, saya dan saudara akan senang melakukannya dengan sukacita. Maka saudaraku, sebagai kesimpulan yang terakhir, kehidupan manusia baru yang berpusatkan Kristus adalah kehidupan cinta kasih yang sangat indah dan penuh sukacita. Maka mari kita bukan berusaha keras secara dari luar. Tapi biarkan mulai dari titik yang benar. Amsal katakan kan, jagalah apa itu? Hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Buat Kristus, jadikan Kristus menjadi pusat hidupmu. Maka seluruh aspek dalam kehidupanmu akan kamu kerjakan dengan senang dan sukacita sesuai dengan kehendaknya untuk kemuliaannya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita bersama-sama datang kepada Dia. Tuhan, saya sungguh rindu. Memang Engkaulah pusat hidup saya yang menggerakkan seluruh kehidupan saya. Kaulah segalanya. Amin Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
Mari lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadikan Kristus pusat hidup kita? Atau sebaliknya, kita merasa diri sudah lahir baru tetapi masih hidup dalam kebiasaan lama. Karena aku masih bercokol. Kalau engkau yang selama ini setiap tindakannya hanya engkau ukur berdasarkan perasaanmu, hatimu, biarkan firman hari ini boleh menyapamu, menegurmu. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan biarkan engkau menjadi pusat hidup saya. Kalau selama ini ada di antaramu yang menjadi Kristen, melayani, melakukan hal yang benar, itu begitu berat, tersiksa, kamu seperti diperbudak. Biarkan firman Tuhan ini menjadi kabar baik bagimu. Ketika Kristus jadi pusat hidupmu, hidupmu akan sukacita, taat dengan sukacita. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang terbuka, tidak ada yang tertutup, semua terbuka. Tapi Tuhan rindu engkau datang mengakuinya. Tuhan memang mengetuk pintu hatimu. Dan dia juga tidak mau masuk sendiri. Dia menunggu kerelaan hatimu untuk membukanya. Sehingga dia mengasuh menjadi pusat hidupmu. Bapa di surga, tolonglah kami semua. Bimbinglah kami. Supaya kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat hidup kami. Sehingga semua yang terjadi, yang kami lakukan, dasar pertimbangannya adalah menyenangkan kehendak Tuhan atau tidak. Roh Kudus, tolong kami. Kami ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu menyenangkan Tuhan. Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Betapa Tuhan sangat mengasihimu, menerima engkau apa adanya dan memberikan pemulihan kepadamu. Kau Bapa yang mengasihi, Kuasamu memulihkan kami ya Tuhan. Kuasamu memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat Rencana Tuhan indah bagi hidup kita. rencana. Oh terima kasih Tuhan buat rencanamu yang indah buat kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Tuhan kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin Tuhan, amin.
segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan, biar ini menjadi komitmen kami dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, katakan mengasihi-Mu, mengasihi